Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus yang terjadi di daerah Jepara, Jawa Tengah, tentang penemuan tubuh seorang wanita berada di dalam tas laundry. Siapakah wanita itu dan siapa pelaku kejahatan yang tega melakukan hal tersebut? Yuk kita simak videonya. Kasus berawal ketika pihak kepolisian jajaran Polres Jepara mendapatkan laporan dari warga tentang penemuan tubuh seorang wanita yang berada di dalam tas laundry. Dengan adanya laporan itu pun, pihak kepolisian segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan oleh warga. Lokasi penemuan itu berada di perkebunan Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Setibanya di sana, pihak kepolisian pun mendapati adanya tas laundry besar bermotifkan warna-warni yang di dalamnya mendapati adanya sosok tubuh seorang wanita. Ketika pihak kepolisian melakukan olah TKP dan identifikasi pada tubuh korban, pihak kepolisian pun tidak berhasil menemukan adanya identitas diri yang melekat pada diri korban. Selain itu, diperkirakan korban telah meninggal dunia 5 hari sebelum ditemukan, yang membuat polisi tidak berhasil mengungkap identitas dari korban. Adapun ciri-ciri korban saat ditemukan mengenakan celana panjang berwarna hitam dan kaos berwarna kuning. Jika melihat kondisi korban ketika ditemukan dibungkus plastik lalu dimasukkan ke dalam tas besar yang diduga jika korban merupakan korban pembunuhan. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi ke RSUD RA Kartini Jepara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian pun segera menggali keterangan saksi bagaimana awal mulanya tubuh korban bisa ditemukan. Dari keterangan saksi itulah diketahui jika korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani sekitar pada jam 11 siang. Petani itu pun mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Didorong dengan rasa penasaran yang sangat besar, petani itu pun perlahan-lahan melangkahkan kakinya dan menelusuri sumber bau tersebut. Hingga pada suatu titik, petani itu menemukan adanya tas laundry berukuran sangat besar. Semakin didekati, semakin tercium aroma tidak sedap itu. Petani itu pun memberanikan diri untuk membuka tas tersebut. Sontak saja, dia pun sangat terkejut ketika melihat ada jari kaki keluar dari tas itu. Petani itu pun segera menjauhi dan berlari menuju rumah ketua RT, lalu melaporkan tentang temuannya itu dan segera diteruskan kepada pihak kepolisian. Sementara hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di bagian kepala sebelah kiri dari korban. Dengan kata lain, korban telah mendapatkan tindakan kejahatan yakni pembunuhan hingga akhirnya dimasukkan ke dalam tas tersebut lalu dibuang di area perkebunan itu guna menghilangkan jejak dari kejahatan. Dengan adanya bukti kuat forensik jika korban merupakan korban pembunuhan, pihak kepolisian pun segera mendalami kasus guna bisa memecahkan dan menangkap pelaku kejahatan. Dengan adanya temuan sosok tubuh wanita itu yang tidak dikenali, rupanya sebelum penemuan itu, pihak kepolisian pun sudah mendapati adanya laporan tentang orang hilang. Dan ciri-ciri fisik yang diutarakan oleh pihak keluarga identik dengan tubuh yang ditemukan. Pihak kepolisian pun segera menghubungi pihak keluarga untuk datang ke rumah sakit dan mengenali korban. Apakah korban merupakan sanak keluarganya atau bukan? Selang beberapa saat kemudian, datanglah pihak keluarga ke rumah sakit. Abdul Muiz yang mengaku sebagai suami dari korban datang bersama dengan adik dan kakak korban. Di rumah sakit itu, Abdul Muiz dibawa masuk untuk melihat kondisi korban. Meski dia tidak mengenali korban dari wajahnya lantaran sudah sulit dikenali, tetapi pakaian yang dikenakan oleh korban terakhir kalinya dia sangat mengenalinya. Selain itu, mendapati adanya kesamaan ciri-ciri fisik
yang identik dengan fisik sang istri, yakni korban memiliki 3 gigi palsu, beberapa bagian rambut rontok, dan bagian sobekan pada pakaian korban. Abdul Muiz pun sangat yakin jika itu adalah istrinya yang bernama Krisnawati berusia 38 tahun. Demi bisa memastikan itu semua, pihak kepolisian pun tetap melakukan tes DNA dengan pihak keluarga dan mendapati fakta jika benar korban wanita itu adalah Krisnawati berusia 38 tahun, warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah. Berdasarkan dari keterangan pihak keluarga, jika korban terakhir kalinya meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, di mana pada hari itu istrinya pergi meninggalkan rumah sebanyak 2 kali, yakni pada pagi harinya lalu pergi lagi pada sore harinya. Istrinya pergi menggunakan motor Vario. Sang suami pun mengatakan ketika sang istri pergi, istrinya pun tidak memberitahu akan pergi kemana dan bertemu siapa. Diketahui jika Krisnawati baru seminggu berada di rumah lantaran dirinya seorang TKW yang bekerja 2 tahun di Singapura. Awalnya sang suami mengira jika istrinya sedang melepas penat atau bermain dengan teman-temannya, dikarenakan sudah lama tidak pulang ke rumah. Namun pada hari itu hingga malam harinya, Krisnawati pun tidak kunjung pulang ke rumah. Bahkan ponselnya pun tidak aktif. Hal itu pun membuat pihak keluarga merasa sangat cemas. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari ke beberapa teman dekat dari korban, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga pada akhirnya pihak keluarga pun segera melaporkan kehilangan pada pihak kepolisian dan menyebarkan informasi tentang orang hilang melalui akun Facebook. Meski sudah itu semua dilakukan, namun tidak berbuah hasil hingga akhirnya pihak keluarga pun mendapati jika korban telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Pihak kepolisian pun bergerak secara estafet, melakukan pelacakan ponsel dan motor milik korban. Dari hasil penyelidikan dan pelacakan pihak kepolisian, polisi pun akhirnya dapat meringkus 2 pria bernama Lilik Satrio dan Sugito, yang diketahui jika kedua pria itu merupakan seorang penadap ponsel dan motor milik korban. Dari sanalah polisi melakukan pengembangan dan mendapati jika ponsel dan motor milik korban dijual oleh seorang pria. Setelah polisi melakukan penelusuran, akhirnya polisi pun dapat meringkus seorang pria warga Desa Petekean, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, bernama Muhammad Nova Andika berusia 29 tahun dan merupakan pelaku tunggal pada kasus pembunuhan ini. Pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian kurang dari 24 jam. Dari hasil interogasi pihak kepolisian mendapatkan pengakuan jika pelaku tega melakukan pembunuhan kepada korban lantaran pelaku merasa kesal karena ditagih hutang oleh korban. Korban pun mengancam jika pelaku tidak membayarkan hutangnya, maka korban akan melaporkannya kepada sang istri. Kronologi awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 jam 15.30 sore harinya. Pelaku yang pada saat itu sedang sendirian di rumahnya lantaran kedua orang tuanya bekerja sebagai kuli panggul, terkejut dengan kedatangan korban ke rumah pelaku. Pelaku pun merasa sangat kesal kepada korban lantaran korban menagih hutangnya dengan datang ke rumah. Pelaku yang memiliki hutang 3.150.000 itu merasa bingung, tidak tahu harus beralasan apa lagi. Lantaran sebelum korban datang ke rumah pelaku, pelaku pun selalu menjanjikan akan membayar hutangnya. Namun janji itu selalu meleset yang membuat korban nekat untuk datang ke rumah pelaku. Ketika itu, korban pun mengancam akan melaporkan masalah hutang piutang ini kepada sang istri. Mendengar perkataan itu pun sontak saja memancing amarah dari pelaku. Tanpa berpikir panjang, pelaku pun menggenggam leher dari korban yang membuat korban pun bergerak tidak beraturan hingga akhirnya kehilangan nyawanya.
Di saat pelaku mengetahui jika korban telah meninggal dunia, pelaku pun segera membawa tubuh korban ke dalam kamar. Merasa khawatir jika tubuh korban akan ditemukan oleh pihak keluarga dari pelaku, pelaku pun memutuskan untuk memindahkan tubuh korban ke gudang yang berada di rumah pelaku, lalu menyimpannya di sana. Pada keesokan harinya, hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pada jam 9 pagi, pelaku pun kembali lagi ke gudang, lalu membungkus tubuh korban menggunakan plastik dan memasukkannya ke dalam tas laundry yang berukuran sangat besar. Setelahnya, pelaku pun membawa tubuh korban ke area perkebunan Desa Kepuk dan membuangnya di sana, hingga akhirnya ditemukan oleh petani yang tidak sengaja melintasi area tersebut. Di dalam pengakuannya, jika awal perkenalannya dengan korban berawal dari komunikasi mereka melalui Facebook ketika korban masih bekerja sebagai TKW di Singapura. Lantaran sudah merasa akrab, pelaku pun memberanikan diri untuk meminjam uang kepada korban dan berjanji akan mengembalikannya. Setelah dari pembunuhan itu pun, pelaku menjual ponsel dan motor milik korban sejumlah 4 juta rupiah, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari pelaku. Diketahui jika sehari-hari pelaku bekerja sebagai tukang kayu. Atas perbuatannya, kedua pelaku penada dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Sementara pelaku utama dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Kemungkinan besar akan ada fakta yang baru terungkap pada kasus ini. Intisari pada kasus ini adalah selalu waspada ketika menjalin perkenalan baru melalui media sosial. Banyak kasus pembunuhan atau kejahatan lainnya berawal dari perkenalan melalui media sosial. Mungkin niat korban baik untuk menolong pelaku, tetapi pelaku ini tidak tahu berterima kasih telah dipinjamkan uang oleh korban dan memberikan balasan dengan melakukan kejahatan, yakni menghilangkan nyawa dari korban. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?